sesuai dengan masukan dari pandangan umum fraksi-fraksi. Harapannya tentunya bagaimana APBD perubahan ini harus segera dieksekusi. Bagian dari rekomendasi masukan dari teman-teman fraksi supaya nanti ke depan benar-benar dilakukan. Kalau pengawasnya nggak benar, ya kemarin nggak begitu. Yang dilakukan, kalau nggak benar sudah diberhentikan aja. Jadi harus, dan kenapa kita menganggarkan? Kalau memang tidak mampu menyerap, tidak usah dianggarkan. DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna jawaban Bupati terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Raperda tentang perubahan APBD dan lampiran selengkapnya dengan nota anggaran tahun 2022 di ruang paripurna gedung DPRD Jalan Gatot Subroto, Kota Nganjuk, Jawa Timur. Dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono, secara keseluruhan rangkaian paripurna berjalan dengan lancar. Di hadapan Wakil Rakyat PLT Bupati Nganjuk Haji Marhen Jumadi memberikan jawaban terhadap seluruh pandangan fraksi-fraksi terkait Raperda perubahan APBD tahun 2022 ini. Mas Tatit sapaan akrab Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk menyampaikan, paripurna jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD ini merupakan rangkaian terakhir pembahasan. Untuk selanjutnya Wakil Rakyat akan melakukan pembahasan rencana kerja anggaran atau RKA-nya. Sesuai dengan renja atau rencana kerja DPRD, pembahasan diupayakan akan rampung pada pertengahan bulan September tahun 2022 ini. Dikabutnya pembahasan menurut politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk ini dikarenakan waktu untuk PAK sudah mepet. Mas Tatit menyampaikan perubahan anggaran keuangan yang telah melalui serangkaian pembahasan di tahun 2022 ini harus tereksekusi. Secara tegas Mas Tatit mengatakan jika tidak mampu menyerap anggaran yang sudah ditetapkan di dalam anggaran perubahan, sejak awal seharusnya memang tidak dianggarkan. Terima kasih. Ini sudah rangkaian terakhir. Setelah ini kita mulai membahas Raperda beserta RKA-nya. Ini kita bahas hari ini. Dan mudah-mudahan sesuai dengan renja dalam minggu maksimal tanggal 14 ini kita sudah selesai pembahasan. Karena pembahasan ini dimulai dari komisi, kemudian KUA, BPAS, terus pada pandangan umum fraksi jawaban Bupati hari ini tadi jawaban Bupati. Sesuai dengan masukan dari pandangan umum fraksi-fraksi tadi sudah disampaikan kepada Bupati terkait dengan mekanisme pembahasan termasuk pelaksanaannya nanti supaya benar-benar bagian dari rekomendasi masukan dari teman-teman fraksi supaya nanti ke depan benar-benar dilakukan. Karena untuk PAK ini waktunya kan juga mepet terkait dengan lelang-lelang, karena waktu mepet ini benar sehingga ini begitu selesai kita penandatangan bersama secepatnya harus bisa diupload, nanti mengingat waktu yang mepet itu pelaksanaannya nanti sehingga bisa benar. Secara umum ada kendala tidak Ketua? Secara umum ya tidak ada kendala. Ya biasa molor 1-2 hari itu kan karena memang proses pembahasan yang memang harus dilakukan karena sesuai dengan target, misalkan kita target tanggal 10 itu harus penandatanganan bersama karena mungkin waktu ya nanti, tapi menurut regulasinya itu kan maksimal tanggal minggu kedua tanggal 14 itu. Berarti masih secara umum masih normatif melancar. Optimis semua program di PAK di perubahan anggaran akan tereksekusi? Harus. Ini sebuah bagian dari rekomendasi bangga, masukan dari teman-teman fraksi, pandangan umum fraksi itu kan juga masuk di dalamnya termasuk itu. Jadi harus, dan kenapa kita menganggarkan? Kalau memang tidak mampu menyerap, tidak usah dianggarkan, sehingga nanti harus benar-benar bisa mengeksekusi sesuai dengan yang diharapkan bersama, termasuk yang lelang. PLT Bupati Nganjuk Haji Marhen Jumadi usai memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda tentang perubahan APBD tahun 2022 ini menyampaikan masukan dari fraksi-fraksi ini dinilai cukup bagus terkait dengan sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Kang Marhen sapaan akrab PLT Bupati Nganjuk berharap perubahan APBD tahun 2022 ini dapat tereksekusi keseluruhan dan tidak sampai molor.
Adapun target utama dalam PAPBD tahun 2022 ini menurut Kang Marhen adalah proyek lanjutan pembangunan Taman Nyawiji, di mana saat ini ada 2 proyek pekerjaan baik yang lama maupun yang baru. Selain itu, proyek pembangunan jalan juga merupakan orientasi utama, di mana di tahun 2021 sepanjang 1153 km, di mana dari total itu di tahun 2022 ini sudah tercapai 87,6% pembangunan. 12% yang tersisa akan dikebut di sisa waktu tahun 2022 dan dilanjutkan di tahun 2023. Masukan masih bagus, saya pikir ya, normatif juga ya. Satu katanya dengan misalnya Taman Nyawiji segera perbaiki, saya pikir juga bagus. Terus kemudian fisik kalau bisa segera dilelang, karena sisa waktunya kan kurang lebih 3 bulan ya, Oktober, November, Desember. Terus kemudian yang kegiatan-kegiatan yaitu optimalisasi pendapatan ya, pendapatan asli daerah. Oke ya, terima kasih ada masukan-masukan untuk fokus kira-kira potensi-potensi yang bisa kita gali untuk penambahan PAD. Pak, harapannya untuk di anggaran perubahan ini seperti apa? Harapannya yang pertama tentunya bagaimana APBD perubahan ini harus segera dieksekusi sehingga betul-betul nanti waktu dan kerjaan sesuai yang kita rencanakan. Jangan sampai nanti molor. Ya. Tanggal 15 Desember harus clear semuanya. Nah, harapan kita seperti itu. Kalau yang di target paling utama ini apa? Yang paling utama sekarang ini kan pekerjaan dari pembangunan Taman Nyawiji ya. Ada 2 kegiatan di situ ya, yang lama maupun yang baru, sehingga ini yang agak lama nanti. Kalau jalan-jalan ya sama, karena kami memang orientasi utama prioritas pembangunan di Nganjuk ini memang jalan. Jalan itu tahun yang lalu kita sudah berhitung kurang lebih total jalan di Nganjuk itu 1.153 kilometer. Dan alhamdulillah masih sisa 2 tahun masa kepemimpinan saya ini sudah tercapai 87,6%. Masih kurang lebih 12%. Kita targetkan tahun ini 6%, tahun depan 6%. Sehingga tahun depan harapan kita apa? Jalan sudah clear, sehingga nanti pembangunan tinggal mana-mana yang sangat penting gitu ya. Ini penting, pembangunan harus betul-betul proyeksi mana yang penting, mana yang sangat penting, mana yang harus didulukan dan seterusnya. Sehingga target-target harus kita kejar betul. Itu yang paling penting. Yang paling penting lagi yaitu apa? Budaya mutu. Pekerjaan-pekerjaan, saya juga minta ke media-media, tolong pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar ya dikritisi. Ya. Kalau ada indikasi penyimpangan, laporkan KPH. Berarti kita juga enak. Karena apa? Nganjuk kita harus mulai bagaimana membangun budaya mutu. Kalau nggak bagus ya, saya juga minta ke dinas PUPR misalnya, atau mungkin di dinas kesehatan, kata dengan fisiknya di dinas kesehatan atau perkim, ya jangan dikasih lagi. Karena apa? Kembali biar Nganjuk ini pembangunan atau investasi jalan atau bangunan itu bisa lebih merata lagi. Tidak bolak-balik ke situ lagi, bolak-balik ke situ lagi. Ini penting sekali. Komitmen untuk bagaimana memberdayakan dan melakukan budaya mutu itu. Gitu. Sejauh ini Pak Marhen sudah dapat laporan belum? Mungkin ada proyek fisik yang mutunya kurang bagus atau seperti apa gitu Pak? Kemarin saya ada 2 ya yang laporan. Itu jembatan di Klagen itu. Langsung saya cek. Yang kedua jalan di Ngepeh. Lalu saya cek betul. Kayak pemborongnya, pengawasnya sama Rai. Masih senang dari pengawas apa enggak? Kalau enggak senang ya sudah ganti. Itu begitu. Karena pengawas itu menjadi filter terakhir untuk melindungi uang rakyat itu. Kalau pengawasnya nggak benar ya, kemarin nggak begitu. Yang di Klagen, kalau nggak benar sudah diberhentikan aja. Kalau nggak serius mengawasi kan begitu. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.